ada kira-kira 16 juru selamat dunia yang disalib sebelum ada Yesus. Sama, kisahnya kurang lebih sama gitu. Jadi sudah ada konsep kekristenan sebelum ada Kristen. Tapi itu tradisi pagan. Semuanya pagan. Ya, Dondi kemudian mengatakan bahwa ada konsep-konsep pagan yang ada di dalam agama Kristen. Buktinya, contohnya, ada 16 kisah juru selamat yang disalibkan sebelum Yesus. Saya langsung bongkar aja nih. Dondi Tan itu suka mengambil sumber-sumber teori konspirasi. Seperti di video saya sebelumnya, di yang cewek lugu itu, yang mualaf. Dia ngambil bukunya Sam Oputa, ya. Konspirator gitu. Nah, di sini Dondi Tan menyontek dari teori konspirasi basi. Saya kasih huruf gede tuh teman-teman ya. Karena bagi saya itu basi ya. Jadi judul buku yang Dondi Tan ambil adalah The World's 16 Crucified Saviors ya. Tulisan seorang bernama Kersey Graves. Nah, di dalam buku tersebut Kersey Graves ini menukil atau memberikan sebuah argumen bahwa ada tokoh Krishna di India, ada tokoh Tamus di Syria, ada Esus dari Druid Celtic, ada Mitra dari Persia, ada Kosekol dari Meksiko. Semua adalah dewa-dewa yang disalibkan dan mereka berjumpa takdir mereka ratusan tahun sebelum Yesus muncul, artinya sebelum Yesus disalibkan. Jadi Kersey Graves ini mengatakan ini tokoh-tokoh ini, Krishna, Tamus, Esus, Mitra, Kosekol, ini adalah dewa-dewa yang disalibkan dan ini sebelum Yesus. Nah, saya mengajak teman-teman mari kita belajar ya. Jadi perbedaannya adalah saya ingin memberikan konteks buat teman-teman supaya teman-teman belajar sesuatu ya. Nah, kita kembali kepada Kersey Graves. Jadi dari buku ini ditulis oleh seorang bernama Kersey Graves. Kersey Graves ini adalah seorang yang mendukung teori Christ Myth Theory. Apa itu Christ Myth Theory? Ini adalah sebuah, dari namanya aja teman-teman udah bisa menebak ya. Jadi ini adalah teori atau gerakan yang mempunyai sebuah narasi bahwa Yesus Kristus itu adalah tokoh mitos, bukan tokoh asli. Jadi mereka mempunyai sebuah pandangan bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus atau apapun itu adalah tokoh karangan. Karena apa? Karena ya mitos aja begitu. Dan Kersey Graves ini adalah seorang yang mendukung teori ini, ya. Nah, Graves itu menuliskan di dalam buku yang tadi, misalnya di halaman 140, dia menuliskan bahwa Krishna itu disalibkan di antara dua penjahat. Ya, teman-teman ketika baca buku ini, itu apa ya? Langsung kita berpikir bahwa oh ternyata Yesus itu kisahnya karangan ya, karena ada Krishna juga begitu. Tapi kalau teman-teman baca baik-baik buku ini, pada faktanya, meskipun Kersey Graves menulis bahwa Krishna disalibkan di antara dua penjahat, pada kenyataannya zong banget. Karena tidak ada literatur Hindu yang menulis Krishna itu disalibkan. Kalau teman-teman baca, di dalam literatur Hindu, Krishna itu bukan disalibkan, tetapi dipanah kakinya, ya, dipanah ankle kakinya oleh seorang pemburu yang mengira Krishna itu adalah binatang buruan. Tapi ketika dipanah, lalu kemudian engkelnya kena, bolong begitu, lalu kemudian Krishna itu dalam cerita tersebut, kalau saya tidak salah, Krishna itu kemudian naik ke sorga. Jadi itu adalah zong. Tulisan Kersey Graves ini zong, karena ngawur, dan ini teori-teori konspirasi, begitu loh. Ya, ada seorang juga yang juga mendukung Christ Myth Theory ini, namanya Richard Carrier. Richard Carrier ini, dia bahkan menuliskan begini, ya. Grace itu selalu menghilangkan atau meniadakan sitasi, kutipan. Menggunakan sumber-sumber yang membingungkan. Lalu kemudian opini-opini yang bercampur dengan fakta. Jadi antara fakta dan opini itu kecampur-campur, mirip novel lah. Lalu kemudian Graves ini menarik
konklusi yang entah gimana ceritanya, kok jadi konklusinya kayak gitu, padahal presentasinya lain, evidence-nya beda, buktinya lain. Lalu kemudian Richard Carrier mengatakan, many of his facts are wrong. Banyak di antara fakta-fakta yang dimunculkan oleh Kersey Graves itu salah, keliru, bohong. Ya. Jadi buku yang dipuja-puja oleh Dondy Tan ini, 16 kisah penyalipan sebelum Yesus, itu adalah buku hoax, buku teori konspirasi begitu loh. Bahkan oleh satu kelompok atau teman satu kelompoknya saja itu bahkan mengklaim bahwa tulisan Graves itu ngawur, ya. Nah, kalau misalnya bicara soal masalah Christ myth theory, ada seorang agnostik bernama Bart Ehrman. Saya mengutip Bart Ehrman karena menurut saya spesial aja. Bart Ehrman ini adalah junjungan Kainama, Al-Ustadz Kainama. Ya, Bart Ehrman mengatakan begini, I think the evidence is just so overwhelming that Jesus existed. Menurut saya, bukti itu sudah terlalu banyak bahwa Yesus itu benar-benar eksis, ada. Dan adalah kebodohan, kekonyolan untuk menyebut bahwa Yesus itu tidak ada. Ini berkaitan dengan Jesus myth atau argumentasi dari siapa sih Kersey Graves tadi ya, yang mengatakan bahwa ini cuman mitos, Yesus itu cuman mitos, penyalipannya mirip. Jadi bodohlah orang yang kemudian menggunakan sumber-sumber seperti yang Dondy Tan katakan tadi, 16 penyalipan mirip Yesus. Ada 16 kisah juru selamat yang tersalib sebelum Yesus. Kita cuma jawab aja, ya elah kok Dondy, buku konspirasi non-akademik itu kok dipakai gitu ya. Jadi ya itulah, mereka ini suka bilang data valid ya, data valid ngawur-ngawur aja gitu ya. Ya gitulah, ya gitulah. Oke, saya lanjutkan ya. Dondy Tan tadi mengatakan bahwa ada tokoh-tokoh yang mirip dengan Yesus. Jadi tokoh-tokoh itu yang tadi ya, Krishna, lalu seharusnya nanti dia menukil Tamus, ada Esus, ada siapa-siapalah begitu, Mitra ya. Nah, bagaimana kalau saya kasih satu fakta di mana ada tokoh yang mirip ya, yang mirip. Ini mirip ya, bukan sama dengan Muhammad, bukan, tapi mirip. Klaim-klaimnya mirip ya. Ini pakai logikanya Dondy Tan nih. Jadi ada sebuah agama, teman-teman, namanya Manihaisme ya. Manihaisme ini adalah agama yang dibawa oleh seorang yang mengaku sebagai nabi ya, namanya Mani. Dia ini dari Persia atau Iran yang berasal dari abad ketiga. Jadi ini 3 abad sebelum Muhammad gitu ya. Lalu kemudian Mani ini mengklaim sebagai penyempurna ajaran Buddha, Gautama, ajaran Zoroaster, dan ajaran Kristen. Mirip ya, klaim-klaimnya mirip ya. Lalu Mani ini mengklaim bahwa dia menerima wahyu untuk seluruh dunia. Mungkin teman-teman mengingat istilah rahmatan lil alamin begitu ya. Nah, ini Mani ini kira-kira mirip-mirip lah klaimnya begitu. Nah, kalau klaim-klaim seperti ini dengan menggunakan logika berpikir Dondy Tan, apakah artinya Islam dan Muhammad mengadopsi ajaran Manihaism dan Nabi Mani? Ini pertanyaan. Kalau Dondy Tan mengatakan ada 16 ya, ada 16 kisah penyalipan sebelum Yesus. Itu menunjukkan Yesus ini agama pagan. Ya udahlah, kita pakai logikanya ya, yang sama. Apakah berarti kalau begitu Islam dan Muhammad itu mengadopsi ajaran Manihaism dan Nabi Mani? Itu pertanyaan. Ya, itu pertanyaan. Nah, Dondy Tan mengatakan Kristen agama ciptaan karena ada konsep pagan, begitu ya. Nah, kepada komentar yang kayak begini ya, kita bilang tutup mulut aja deh. Kasihan gitu loh, kasihan. Kalau begini tuh apa ya?
ya itulah, kelihatan aja kedengarannya benar, tapi padahal ya keliru, berantakan juga.